Baik, selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maximilian Effendi Roga. Saya bisa dipanggil Handi, dan saya dari kelas Sosiologi kelas C semester 6. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan artikel tentang pendidikan anti korupsi yang berjudul akar korupsi di NTT. Oke. Saya akan lanjut ke poin pertama, yaitu pengertian korupsi. Korupsi atau rasuah berasal dari bahasa Latin, dari kata corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, yang adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar, tidak legal menyalahgunakan kepercayaan yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Tentu saja, mempelajari masalah ini dan membuat solusinya sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan. Oke, saya akan lanjutkan ke yang kedua, yaitu korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian, perbandingan korupsi antar negara Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. Keadaan ini bisa menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia yang semakin ditingkatkan oleh pihak yang berwenang. Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat. Oke. Saya akan lanjut ke yang kedua, yaitu yang selanjutnya yang ketiga, yaitu tindak korupsi di NTT. Baik. Korupsi memang terjadi dan dilakukan oleh aparat pemerintah di tempat lain. Namun, di Nusa Tenggara Timur, pelakunya lebih nekat, vulgar, atau main bebas saja. Demikian dikatakan Martinus Suwasono, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BKP, Perwakilan Provinsi NTT. Korupsi memang terjadi dan dilakukan oleh aparat pemerintah di tempat lain. Namun, di Nusa Tenggara Timur pelakunya lebih nekat, vulgar, atau main babat saja. Demikian dikatakan Martinus Suwasono, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Perwakilan Provinsi NTT, yang dilansir oleh Harian Kompas hari ini pada Senin 10 November di tahun 2003. Dalam kesempatan yang sama, Martinus sebagaimana dilansir Harian Suara karya hari ini Senin 10 November 2003 menandaskan bahwa saat ini tak ada lagi perasaan mulai malu atau mencuri uang negara dan menikmati fasilitas kedinasan untuk urusan keluarga dan kepentingan pribadi. Sikap pelaku korupsi yang nekat dan vulgar seperti ini seperti sudah memudaya di NTT. Celakanya, pelaku korupsi tersebut sering bebas dari jeratan hukum, meski hasil audit internal menunjukkan adanya kerugian pada keuangan negara. Jadi itu merupakan tindak korupsi di NTT. Saya akan lanjutkan keempat, yaitu korupsi membuat NTT terus tertinggal. Oke. Maraknya dugaan praktik korupsi di Nusa Tenggara Timur disinyalir sebagai penyebab krusial sulitnya daerah yang berbatasan dengan Timor Leste ini keluar dari kemiskinan. Pasalnya, dari 20 kabupaten, hanya Kota Kupang yang tidak termasuk sebagai daerah tertinggal. Menurut Kementerian Percepatan Daerah tertinggi PDT. Demikian diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD asal NTT, Sarah Lerim Boik, di Jakarta pada hari Selasa. Sarah
Sarah Leri khawatir dengan semakin maraknya praktik korupsi di NTT. Terlebih dari sejumlah kasus belum ada yang menyentuh langsung aktor intelektual atau pengambil kebijakan tertinggi. Sebab yang diproses secara hukum hanya sekelas pimpinan proyek. Terkait laporan masyarakat NTT ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, beberapa waktu lalu, Sarah menegaskan langkah tersebut sudah benar. Menurutnya, dugaan penyelewengan dana bantuan sosial atau bansos senilai 15,5 miliar itu disinyalir melibatkan Gubernur NTT Frans Leburaya. Ia pun mengaku melaporkan kasus ini bersama Lembaga Pengembangan Inisiatif Advokasi Rakyat atau PIAR dan kelompok keuskupan NTT ke KPK. Sementara penelitian masyarakat Transparansi Indonesia atau MTI, Jamil Mubarok, menilai NTT masuk kategori wilayah yang cukup mengkhawatirkan dalam kasus korupsi. Ada dua hal yang tampak jelas di NTT, yakni miskin dan mismanagement. Kondisi itu terjadi karena korupsi yang terus terjadi tidak ditangani serius baik pemerintah, pusat maupun daerah. Selain itu, lemahnya kualitas SDM dan kemampuan manajerial pemerintahan daerah yang menjadi faktor penghambat gerak roda pembangunan. Oke, saya akan lanjut yang terakhir, yaitu akar korupsi di NTT. Sebenarnya kasus korupsi di NTT tidak nampak secara jelas, sebab selama ini tidak banyak pejabat yang diproses secara hukum. Karena indikasi kasus korupsi akan terlihat seberapa banyak penyelenggara negara, baik kepala daerah dan ASN diproses secara hukum dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau sudah divonis oleh pengadilan. Tapi saya melihat bahwa korupsi di NTT tidak terlepas dari budaya setempat. Budaya mempengaruhi tingkah laku orang setempat. Budaya yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana tradisi dan status sosial seseorang juga berpengaruh terhadap perilaku dalam masyarakat. Artinya, ketika seseorang menjabat atau mempunyai status sebagai pemimpin di daerah, maka dia juga mempunyai tanggung jawab sosial yang besar. Dengan demikian, tidak jarang orang yang mempunyai kedudukan secara sosial tinggi, tetapi sumber daya ekonomi yang pas-pasan jatuh dalam penyalahgunaan kekuasaan wewenang yang dimiliki. Disitulah terjadi potensi tindakan korupsi. Alasan ini tentu hanya salah satu di antara alasan yang lain. Misalnya budaya hedonisme yang sudah masuk sampai ke daerah. Budaya hedon misalnya keinginan akan properti yang branded atau emas, mobil baru, tas baru yang mahal dan lain-lain. Jadi sekian artikel saya mengenai pendidikan anti korupsi. Saya ucapkan terima kasih.